Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk membahas tentang amalan hati. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan beberapa alasan tentang amat sangat super pentingnya hati dan wajibnya kita untuk lebih memprioritaskan, membersihkan dan mengobati atau meluruskan hati kita. Bagaimana caranya? Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, i'lam aslahallahu qalbak bi anna al-quluba tamradu bil ma'asi wa syahawat wa ta'thiru dhunubi fil qulub ka ta'thiril amrad fil badan bal dhunubu amradul qulub wa dawa'uha wa la dawa'a laha illa tarkuha. Ketahuilah saudaraku yang semoga Allah meluruskan hatimu. Hati itu bisa terjangkiti penyakit dengan maksiat dan syahwat, dan pengaruh dosa terhadap hati seperti pengaruh penyakit terhadap badan. Badan yang terjangkiti penyakit bisa lemah, bahkan bisa berujung kepada kematian. Jadi dosa adalah penyebab terjangkitinya hati oleh penyakit, dan tidak ada obat kecuali dengan meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, juga dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Jadi Imam Ibnu Mubarak mengungkapkan ungkapannya ini dalam bentuk syair. Bahasa kitanya semacam puisi, puitis gitu. Ra'aitu dhunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha. Terus menerus dalam dosa melahirkan kehinaan. Idmanuha. Dulu yang pertama quluba, sekarang idmanuha. Wa tarku dhunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Wa khairul li nafsika isyanuha. Bagus bagi kamu untuk mendurhakai dosa.
Mendurhakai dosa itu artinya meninggalkan dosa. Jadi hati bisa terjangkiti penyakit. Al-Quran juga menerangkan hati bisa terjangkiti penyakit. Seperti Al-Baqarah ayat 10 tentang orang munafik. Salah satu jenis penyakit hati nifaq. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka akan ada penyakit nifaq. Dan Allah akan menambah hebat penyakit mereka tersebut. Nah, sayang kelewat beberapa jenis penyakit hati. Kita nanti akan bahas beberapa jenis penyakit hati. Nah, sekarang kita fokus kepada pengobatannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa'alal insan ayya'taniya biqalbi wa yahrisu ala ayyu'alijahu bil umuri taniyah. Maka wajib bagi manusia untuk memperhatikan hatinya. Jangan sampai terkena penyakit. Kalau sudah terkena, cepat obati. Kita badan aja diperhatikan. Tidak hanya bentuk, tapi yang terutama aspek kesehatan. Sedikit ada keluhan, cepat ke dokter. Karena kita tahu dibiarkan mungkin bisa tambah parah dan bisa berakhir dengan kematian. Itu badan, tapi kematian badan berakhir dengan dikuburkan. Beres. Tapi kalau hati terjangkit penyakit lalu hati mati, itu sampai ke akhirat penderitaannya. Jadi setiap orang wajib memperhatikan hatinya, dan ketika menemukan ada penyakit, hendaklah dia segera mengobatinya. Dengan cara apa? Dengan 5 poin berikut ini. Pertama, qiraatul Qur'an al-Karim bitadabbur. Obati penyakit hati itu dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu dengan penghayatan, dengan menghayati maknanya. Otomatis harus kita tahu dan paham makna ayat yang kita baca. Untuk sekarang mudah, karena ada terjemahan. Baca seayat, lihat terjemahan. Baca seayat, lihat terjemahan. Lama-lama hanya 1-2 kata yang kita lihat. Makanya dianjurkan bingit untuk mengadakan kajian tafsir Al-Quran atau tarjamah lafziyah. Asal yang ngajarnya benar, yang paham tafsirnya. Tarjamah lafziyah itu nanti memungkinkan kita memahami makna per kata. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih yang maha pengasih dan penyayang. Alhamdulillah segala puji li milik Allahi Allah Rabbi penguasa al-alamin semesta alam. Jadi kita menghayatinya per kata. Itu lebih menyerap ke dalam hati. Nanti tanpa lihat terjemahan akan paham dengan sendirinya. Tak perlu dari surah Al-Fatihah ke An-Nas, enggak. Paling 10 lembar juga nanti kesananya bisa sendiri, sebab banyak kata-kata yang diulang. Huruf B itu berulang ribuan kali nanti. Dan seterusnya, ya.
Jadi baca Al-Quran dengan tadabbur. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, Al-Quranul Karim Rabi'ul Qulub wa Shifa'us Sudur wa Nurul Basair wa Hayatul Arwah wa huwa kalamu Rabbil Alamin yastadhi'u bihil 'abdu fi dhulumatis syubuhat wa syahawat wa yata'azza bihi an kulli fa'itin wa yata'azza bihi an kulli musibatin wa yastasfi bihi min adwa'il qalbi. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quranul Karim adalah penenang hati, penyejuk jiwa, obat bagi dada, cahaya bagi ruh kita, yang menghidupkan hati dan jiwa kita. Dia adalah kalam Rabbul Alamin. Seorang hamba terterangi jiwa hatinya dari kegelapan syubhat dan syahwat. Dia bisa terhindar dengan Al-Quran dari segala penyimpangan, obat dalam setiap musibah, dan penyembuh bagi setiap penyakit hati. Makanya salah satu di antara nama sebutan bagi Al-Quran adalah syifa. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran obat bagi penyakit. Dalam surah Yunus 57 Allah menyatakan, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, maksudnya Quran, dan obat bagi setiap jiwa. Dalam Fussilat ayat 44 Allah menyatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan olehmu, Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan juga obat. Al-Isra 82 menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata, Fasubhana man ja'ala kalamahu shifaan taman lima fis sudur. Faman istafa bihi soha wa bari'a min maradihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan kalamnya, maksudnya Quran, sebagai obat yang sempurna terhadap semua penyakit di dalam dada. Siapa orang yang mengobati penyakitnya dengan Al-Quran, dia akan sehat, dia akan sembuh dari penyakitnya. Sekarang bagaimana cara kerja Al-Quran di dalam menyembuhkan penyakit hati dan menyehatkan hati? Aduh sayang, kita tidak sempat membahas dulu penyakit hati. Kita kupas sedikit. Penyakit hati itu ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Itu yang menghancurkan jiwa manusia, yang merusak hati manusia dan mematikan kalbu mereka. Apa itu syubhat? Syubhat itu kekeliruan, kesalahan, penyimpangan karena kebodohan. Lahirlah kesalahpahaman tentang di dalam memahami agama karena bodoh. Memahami agamanya tidak dengan ilmu alat.
Tapi memahami agamanya itu dengan ro'yu, dengan otak. Maksud ro'yu kebodohan. Otak yang kosong dari ilmu itu ro'yu. Dan haram memahami Quran sunnah dengan ro'yu. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Dalam riwayat lain, man fassara Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yu, menafsirkan Quran dengan ra'yu tanpa ilmu, bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Jadi haram memahami Quran Sunnah dengan ra'yu. Ra'yu kebodohan tanpa ilmu, murni akal kita yang kosong dari ilmu. Jangankan agama atau kesehatan. Untuk memahami kesehatan butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu kedokteran. Dokter itu mempelajari sebelum penyakit dan obatnya, seluruh anatomi tubuh dipelajari, seluruh bagiannya tuh. Apalagi yang paling vital, jantung dipelajari sampai sedetil mungkin, paru-parunya, hati atau levernya, ginjalnya, ususnya, semua, syarafnya, darah juga dipelajari ya. Ada darah putih, ada darah merah, ada darah biru. Semuanya dipelajari secara detail oleh dokter. Ketika dokter memahami penyakit dan obatnya, mereka memahami bukan dengan royo, tapi dengan ilmu. Kalau kita umpamanya bukan dokter, nggak pernah belajar, hanya baca jurnal kesehatan sedikit dua dikit, bisa salah paham. Umpama ada orang masuk angin, dia akan fokus kepada istilah masuk angin. Oh berarti ada yang masuk angin tuh ke dalam tubuh. Wow, gitu kan? Menurut kita mah, kata dokter bukan ada angin yang masuk itu teh. Lalu dia menerangkan dengan ilmu. Angin duduk coba. Naon yang dimaksud angin duduk teh? Angin duduk di dalam tubuh kita atau kumaha itu tuh? Nah, kursi. Dulu saya pernah cerita, nggak apa-apa cerita yang pernah kenal, pernah dengar, berarti pengulangan. Saya waktu itu kecil, mungkin usia balita gitu, tapi sudah ingat, punya paman itu punya borok di kakinya, jiih kata orang Sunda, jiih itu apanya, basah, ke dokter. Oleh dokter dikasih obat pil yang badak di rumahnya. Tidak dikasih salep. Nih sehari 3 kali. Sampai di rumah paman saya dengar di hadapan nenek saya, ibunya. Nah hamanya sana borok tapi dikasih pil, bukan dikasih puder dulu atau salep gitu. Nenek saya bilang, itu mengobati dari dalam, dimakan, nanti dari dalam itu sembuh. Paman saya mikir, kalau dimakan ke dalam pertama pahit, kedua lama. Dia mikir, kalau begitu langsung dipurlukan. Akhirnya itu digerus. Sipil itu setelah itu bubuknya dipurlukan 3 kali, langsung itu ke pusatnya gitu kan. 3 kali sehari sampai habis, tambah jiih. Ke dokter lagi, dok kok nggak sembuh, obatnya habis. Berapa kali? 3 kali. Bingung dokter, masang harusnya kering. Nyaan itu obatnya diminum sana. Enggak, dipurlukan belebung. Nah dipurlukan kan langsung. Bukan begitu cara kerja obat. Menurut orang awam masuk akal nggak? Masuk akalnya rasional.
Dia nggak tahu bagaimana cara kerja obat. Oleh dokter diterangkan dia nggak akan masuk, nggak akan ngerti. Udah, pokoknya mah nurut tuh kata dokter, minum. Dikasih lagi, awas minum mulai diperlukan deh. Setelah diminum baru tuh kering tuh. Lihat, kalau orang bodoh ijtihad ngaco, salah. Ini dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Jangan difahami Al-Quran dengan ro'yu. Begitu Quran difahami dengan ro'yu, dengan kebodohan, atau dengan yang bukan alat. Quran difahami dengan filsafat. Quran difahami dengan ilmu logika, dengan ilmu sosial, dengan ilmu psikologi. Itu bukan alat. Alat memahami Al-Quran Sunnah itu disebut ilmu alat. Ya, bahasa Arabnya nahu, sharaf, balaghah, badi, bayan, ma'ani, itu ilmu alat. Kemudian hadis dan seterusnya, ya. Itu alatnya. Kalau difahami bukan dengan alatnya, pasti keliru ngaco. Lalu lahir kesalahpahaman yang berupa penyimpangan, lahir kebid'ahan. Ini syubhat. Ini penyakit pertama. Berupa bisa lahir kekufuran, syirik, tapi dia menganggap ini ibadah. Betapa banyaknya orang yang berdoa ke penghuni kubur tapi meyakini ini ibadah. Itu syubhat, kekeliruan, kesalahpahaman, ya. Betapa banyak orang yang menganggap ibadah agung padahal bid'ah. Itu syubhat. Dari syubhat lahir kufur besar atau kecil, syirik besar atau syirik kecil, dan kebid'ahan. Jadi syubhat penyimpangan yang lahir karena kebodohan. Ini penyakit yang lebih berbahaya, ya. Kedua, syahwat. Syahwat mah kekeliruan, kesalahan karena hawa nafsu. Padahal tahu, dia berilmu bahwa ini salah, ini keliru, ini dosa, ini terlarang. Tapi karena hawa nafsu ada kenikmatan, kesenangan di sana, sengaja dia langgar. Ini namanya syahwat. Rata-rata dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin karena syahwat. Sok tanya emak-emak, tahu nggak ghibah teh dosa? Tahu, ayatnya ge hafal meureun. Istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Itu ayat tentang ghibah. Nah, atuh sok ngagibahan we. Da resep atuh. Ngobrol tanpa ghibah tidak seru, ibarat ambulan tanpa uyuh-uyuh, tanpa sirine. Ibarat sambal tapi telada. Ada kesenangan. Orang mabuk, orang judi, orang zina, itu tahu pelakunya bahwa itu adalah dosa. Kenapa dilakukan? Hawa nafsu. Kenapa dilakukan? Ada kesenangan. Hawa nafsunya yang menuntun dia untuk menikmati kesenangan itu tanpa memikirkan efek buruknya kelak. Itu namanya syahwat. Dua penyakit ini. Pertama, syubhat karena kebodohan. Kedua, syahwat karena hawa nafsu. Ini dua penyakit yang menghancurkan. Dua-duanya bisa sembuh dengan Quran. Pertama, syubhat. Tadi lahir karena kebodohan. Ketika Quran dibaca, dipelajari, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Akibatnya dari kebodohan yang melahirkan beragam kesalahan terobati. Makanya kebodohan adalah penyakit. Nabi SAW menyatakan
Inna ilajal iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau disebut obat bagi kebodohan, menunjukkan kebodohan itu penyakit. Dari kebodohan lahir syubhat. Jadi penyakit yang lahir dari kebodohan itu syubhat bisa disembuhkan dengan Quran, dipelajari Quran. Untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya, lalu didakwahkan, dihilangkan juga kebodohan dari diri orang lain. Ini salah satu niat yang ikhlas ketika belajar itu begitu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya, keagungannya, kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu itu? Beliau menjawab, liyanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Karena kebodohan ini penyakit, hilangkan dengan ilmu yang bersumber dari Quran. Makanya orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran itu sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena belajar dan mengajarkan Quran berarti menghilangkan penyakit dari dirinya. Jadi begitulah cara kerja Al-Quran menghilangkan penyakit syubhat. Diberi informasi ilmu yang benar, hilang kebodohan, tahu mana yang salah, mana yang benar. Ini yang pertama. Kedua, kenapa orang bisa memiliki penyakit syahwat? Yaitu melakukan dosa barijeng dia tahu bahwa itu dosa. Melakukan dosa itu berdasarkan ilmu, tahu itu dosa. Karena hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu timbul karena dua hal. Sebenarnya karena satu, tapi yang satu itu melahirkan yang kedua. Akhirnya dua-duanya mengakibatkan dia terdominasi oleh hawa nafsu. Pertama karena dosa dan maksiat. Kedua, dosa maksiat itu berefek pada turunnya iman. Imannya lemah, pengaruh dari dosa dan maksiat itu gede, akhirnya lebih cenderung berani melanggar larangan, mengabaikan perintah walaupun itu tahu dosa, karena di dalam mengabaikan perintah dan melanggar larangan ada kesenangan. Coba pas datang waktu sholat, harusnya kan gereja orang tanya. Nah, wudhu, kalau laki ke masjid, wanita segera sholat di rumahnya. Tapi karena hawa nafsu, santai. Di dalam santai, rebahan, walaupun azan sudah berkumandang, ada kenikmatan. Apalagi melanggar larangan, ada kenikmatan dan kesenangan atau kepuasan. Jadi iman lemah, pengaruh dari dosa itu begitu dominan, maka dia berani melanggar apa yang dilarang hanya karena ada kesenangan di dalam hal tersebut. Nah, baik dosa yang besar yang dominan ataupun iman yang lemah itu bisa diobati dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran dosa-dosa terampuni, iman terupgrade, iman terkuatkan, iman menjadi lebih tangguh.
Kenapa demikian? Pertama, Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa yang membaca Al-Quran, dosa-dosanya bakal diampuni. Ayat atau hadis menjelaskan demikian. Di antaranya, ayat menerangkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Membaca Al-Quran termasuk hasanah. Setiap kali kita membaca Al-Quran, selain dapat pahala, juga berguguran dosa. Semua perbuatan baik menggugurkan dosa. Semakin hebat perbuatan baiknya, semakin banyak dosa-dosa yang gugur. Karena itulah maka dengan baca Al-Quran bersih jiwanya, terkurangi dosanya. Kedua, membaca Al-Quran itu menghasilkan ilmu. Dan setiap orang yang membaca Al-Quran, dosa-dosanya terhapus. Pertama karena itu hasanat, kebaikan. Kedua, ada malaikat yang memintakan ampunan. Namanya sholawat dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, semua makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubang sarangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semua mereka bersolawat. Kalau dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Kalau dalam hadis yang berasal Sofwan bin Asal radhiyallahu an, bersolawat kepada orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Ma min abdin kharaja min baitihi yaltamisu fi ilman illa istaghfarallahul malaikah. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba keluar dari rumah untuk mencari ilmu kecuali malaikat akan memintakan ampun bagi dia. Membaca Al-Quran di dalamnya include ada belajar Al-Quran, minimal belajar isinya, terjemahnya, syukur-syukur kalau tafsirannya yang lebih mendalam. Maka siapapun yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dosa-dosanya itu berguguran. Pertama itu hasanat, menggugurkan dosa. Yang keduanya ada doa minta ampun dari para malaikat penghuni langit dan bumi, bahkan binatang-binatang. Semut itu mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, mungkin semut triliunan. Kalau nggak percaya sok itu. Lah ikan-ikan yang ada di lautan, kononnya percaya aja lah daripada kita harus membuktikan sendiri. Konon bumi ini 2/3-nya adalah lautan. Hanya 1/3 saja daratan tehnya. Jadi lebih luas lautan, otomatis penghuni lautan jauh lebih banyak daripada penghuni daratan. Ikannya aja mungkin jutaan jenis gitu. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, paus gitu. Semuanya bersolawat kepada orang yang belajar dan mengajar. Kepada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu semuanya bersolawat. Makna sholawat mereka adalah istighfar dan tarahum. Selama kita baca Quran, selama kita belajar Al-Quran, selama itu mereka mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Apa akibatnya? Dikabul doa mereka. Efeknya apa?
dosa orang yang belajar berguguran selama belajar. Makanya belajar tuh yang lama, biar dosa yang gugurnya lebih banyak. Ketiga, penyebab gugurnya dosa orang yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, lebih lama bacaannya, lebih banyak dosa yang gugur, adalah adanya unsur masyaqqah, penderitaan ketika membaca atau belajar mengajarkan Al-Quran. Coba waktu kita Ramadan, tadarus, pokoknya targetnya tamat sebulan minimal sekali. Ada yang 2 kali, ya. Apa yang terasa? Pegel si ini, haus, serak. Terus duduk cangkel, sing siremen, pegel. Itu masyaqqah. Semua masyaqqah, penderitaan menggugurkan dosa. Apalagi lahir dari ibadah. Coba mungkin jamaah ada yang pernah haji atau umrah atau nanti akan haji dan umrah lagi. Semoga di sini Allah undang untuk haji atau umrah, ya. Umrah umpamanya yang paket paling sebentar 9 hari, 4,5 hari, 3,5 hari di Madinah, 3,5 hari di Mekah. Berapa hari itu? 7, 2 harinya perjalanan. Targetkan 1 kali umrah itu tamat sekali, dan itu mudah, realistis. Coba umpamanya kita ke masjid itu kan kita ke ibadah, bukan shopping, bukan healing, bukan rekreasi. Tekankan untuk ibadah. Sehari 5 kali ke masjid. Datang setengah jam sebelum azan, di sana mah terkondisi ya tuh. Setengah jam sebelum azan kita tahiyatul masjid, kita baca Quran setengah jam itu setengah juz. Beres sholat jangan langsung buru-buru pulang. Makanan di hotel nggak akan habis insya Allah. Habis ya diisi lagi. Duduk lagi setengah jam lagi, setengah juz lagi. Jadi 1 kali sholat itu 1 juz. Dan itu tidak berat, setengah jam. 5 kali ke masjid berapa? 5 juz. Apalagi maghrib ke isya biasanya nggak pulang. Bisa dapat 2 juz lebih itu. Atau ba'da subuh sampai syuruk juga nggak pulang. Bisa lebih tuh. Andailah setengah jam sebelum dan setengah jam setelah, berarti 1 jam 1 kali sholat. Untuk membaca Al-Quran 5 juz sehari, berapa hari tamat? 6 hari. Sangat realistis. Apa akibatnya? Serak, haus. Ini cangkel, ya. Itu masyaqqah. Jadi amat sangat mungkin kita tamat 1 kali umrah 1 kali. 1 kali tamat baca Al-Quran. Makanya kalau di sana ada paket ke Taif, apalagi ketika di Madinah ke Ula, jangan ikut. Kita ke sana bukan untuk wisata loh. Ke Taif itu 4 kali sholat tuh, ditinggal. Berangkat ba'da sarapan, pulang habis isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kita ke Mekah teh berburu apa? Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. 4 kali sholat berarti 400.000 pahalanya tuh, plus 4 juz tuh. Terus ke Taifnya ngapain? Naik kereta gantung, naik roller coaster kayak anak-anak, lebih seru di Dufan kalau mau wisata daripada ke Taif. Ngapain kesan? Yang paling konyol ketika di Madinah ke Ula lagi, aduh maksiat kesan. Karena apa?
ibarat pergi ke pantai, banyak bule di sana. Ula itu memang di tengah padang pasir, tapi di sana dia dibikin tempat wisata, ada kolam renang, banyak orang kafir ke sana karena di luar kota, di luar tanah haram di Madinah banyak orang bule di sana. Di kolam renang pinggir kayak ikan duyung kayak gini. Ngapain ke sana? Rusak tuh ibadah-ibadah kita. Kok saya tahu karena ke sana enggak diajak setiap ke sana, tapi no way saya bilang. Tidak ada. Nah, lalu dapat info, untung Ustaz gak ikut, kalau enggak rusak umur kita. Kenapa emang? Gue kayak di pantai di sana. Alhamdulillah. Kalau ke Ula berangkat pada subuh, pulangnya itu tengah malam, lebih jauh lagi, dan bayar berapa? 3 atau 4 juta. Ngapain buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang pahala. Jadi dengan membaca Al-Quran ada masyaqqah, makin lama makin gede masyaqqah, makin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Otomatis jiwa ini lebih bersih dari dosa. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ketika membaca Al-Quran selain dapat pahala, turun rahmat. Rahmat turun ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim. Apalagi belajar, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca Quran dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan turun menaungi mereka, dicurahkan rahmat, diturunkan sakinah, ketentraman jiwa, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Itu yang akan Allah turunkan, ada sakinah, ada rahmat, ada naungan malaikat, ada pujian Allah kepada mereka. Apa efek dari sakinah? Sakinah ini menguatkan iman. Lihat surah Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang mukmin. Salah satu penyebab turunnya sakinah baca Quran. Untuk apa? Liyazdadu iman nama iman, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Rahmat juga begitu, melembutkan hati, menambah iman. Jadi iman bertambah, dosa berkurang tadi. Ini yang menjadi penyebab orang yang membaca Al-Quran karena imannya bertambah, semangat ibadahnya itu lebih besar. Karena iman ini ibarat baterai di dalam peralatan elektronik. Kalau baterainya full, wah, daya dorongnya untuk fungsi kerja alat itu lebih gede. Coba mobil-mobilan yang pakai remote, kan pakai baterainya. Kalau baterainya full, ngebut itu. Tapi kalau baterainya itu lowbat, cuma 5%. Pas dinyalakan, di-on-kan, kan gitunya, lama-lama mati sudah. Dipencet itu kontak-kontak asal. Iman itu begitu, memberi dorongan yang kuat sekuat imannya. Makin kuat iman, dorongan untuk beribadah, beramal soleh makin kuat. Kalau imannya lemah, ada azan nggak? Rorean. Kan beda, baru azan belum qomat, kan gitunya, santai dulu. Pas qomat belum takbir, tenang. Pas kedengaran takbir baru rakaat pertama.
Sudah umpamanya kedengaran tak masih berjamaah, nanti akhir rakaat juga masih dianggap berjamaah. Sudah salam kedengaran, sendiri juga bisa. Habis waktunya zuhur teta, besok ya zuhur masih ayah. Nah, itu kenapa dia menunda? Karena lemahnya iman. Lemahnya iman menunjukkan lemahnya dorongan dia untuk beribadah, beramal soleh. Kuatkan iman, dorongan untuk beribadah, beramal soleh itu luar biasa. Kenapa? Iman itu mendorong orang untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Karena iman mengakibatkan kita ada khauf, ada roja. Rojanya bukan radio, harapan. Ada khauf, ada takut. Begitu ada perintah, siapa yang meninggalkan perintah ini diazab begini, takut. Dan ada pahala iming-iming, berharap. Kenapa umpamanya kita memelihara sholat sunat rawatib umpamanya yang 10 atau 12 rakaat? Karena pertama ada iming-iming, siapa yang menjaga sholat rawatib akan diapakan? Dibangunkan istana di dalam surga. Istana aja yang dibayangkan di dunia. Sekarang di dunia aja, siapa yang sholat umpamanya akan dikasih rumah real estate di sini. Ada yang mau? Pasti mau semua. Di sini nggak ada apa-apanya dibanding di surga. Yang mahal di sini mah eman-eman. Ya kecil-kecil rumah nanti. Kecil dibanding di surga. Dibanding rumah kita mah tetap gede di sini. Nah, jadi yang pertama kita teriming-iming oleh balasannya yang luar biasa. Makanya terdorong kita untuk menjaga. Kedua, siapa yang mengabaikan sholat sunnah terancam azab. Meninggalkan amalan sunat itu bisa mengakibatkan kita diazab loh. Kok bisa? Bukankah sunat itu definisinya ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala. Siapa yang meninggalkannya tidak disiksa. Tapi kenapa saya barusan mengatakan siapa yang mengabaikan amalan sunat dia terancam azab? Karena mengabaikan sholat sunnah berarti membiarkan amalan-amalan wajib kita ini banyak kurangnya, banyak bolongnya, dan itu terancam azab. Sholat sunnah penutup kekurangan sholat fardu. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba pada hari kiamat apanya? Sholat. Kalau sholatnya sempurna, baru amal lain. Kalau tidak, Allah menyatakan, unzuru hal li abdi min tatawwu. Perhatikan, hambaku ini punya sholat sunatnya. Kalau ada sholat sunat, tambahkan. Sholat sunat dibutuhkan untuk menambah kekurangan sholat fardu. Yakin nggak bahwa sholat fardu kita sempurna? Yakin bahwa kita tidak yakin. Pasti sholat fardu kita banyak bolongnya, gede-gede mungkin bolong nanti. Dari aspek niat, terutama yang pasti dari aspek apa? Kekhusyuan. Berapa persen khusyunya kita? Belum tentu 5% dari awal sampai akhir. Banyak yang 100% tidak khusyuk. Dari awal sampai akhir ngelamun, ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Kata Nabi SAW, awwalu ma yurfa'u min hadil ummah al-khusyu' hatta la tara fihim khasyah.
Hal pertama yang dicabut dari umat ini oleh Allah adalah kekhusyuan, sehingga engkau tidak lagi melihat seorang pun yang khusyuk di kalangan manusia. Mungkin ini sudah terbukti jarang yang khusyuk, tidak ada bahkan yang khusyuk. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang sahun, yang ngelamun di dalam salatnya, wail, itu terancam azab. Agar tidak teradab, bolong-bolong dari hal ini ditambal dengan amalan sunnah. Kalau kita yakin sholat fardu kita banyak kurangnya, jangan tinggalkan sholat sunnah. Jadi jaga, pelihara sholat sunat apapun, rawatib, tahiyatul masjid, syuruk kalau kita ada di masjid, syukur wudhu, tahajud, malam-malam bangun, itu penampal. Nah ini ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah, memahami, meyakini hal ini. Wah, saya nggak akan tinggalkan sholat sunnah. Bukan karena tidak berdosa kalau meninggalkannya, tapi saya terancam azab kalau meninggalkannya karena tidak tertambalnya kekurangan dalam sholat fardu. Saum sunnah juga begitu. Bukan karena menganggap itu wajib, bukan karena terancam orang yang meninggalkannya, tapi kalau saya tidak saum sunat, kekurangan saya dalam saum Ramadan tidak tertambah, tidak tercover, akhirnya terkena azab nanti. Nah, itulah yang saya maksud tadi, mengabaikan amalan sunnah terancam azab karena membiarkan amal fardu kita bolong, kurang. Akhirnya kita termotivasi karena takut terancam akibat bolongnya yang wajib kita, dan kabita dengan pangbibitanya yaitu istana di surga, maka kita terdorong untuk menjaga sholat sunnah. Jadi ilmu memberikan informasi ini memberikan motivasi untuk beramal, beribadah, beramal soleh melebihi daripada biasanya. Maka ikhwah, sejak sekarang jangan abaikan sholat sunnah. Demi keselamatan kita, menyelamatkan sholat fardu kita yang pasti kurang, jangan abaikan saum sunnah. Untuk menyelamatkan saum fardu kita yang di bulan Ramadan yang pasti banyak kekurangan dan banyak bolong-bolong dan seterusnya ya. Jadi lihat bagaimana cara kerja Al-Quran di dalam menyembuhkan penyakit hati, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Maka pantas apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyakit. Sebagai apa? Obat bagi penyakit. Afwan. Biralah. Jangan sampai ada yang motong video saya sampai sana sebar. Nih, Wahaboy menganggap Quran itu penyakit. Tutup. Ada orang yang sengaja begitu, ada kepleset kita. Bahkan ada bahkannya tuh. Al-Quran tidak sekedar menyembuhkan hati yang berpenyakit, juga hati yang sudah mati bisa dihidupkan lagi dengan Al-Quran. Hati itu ada 3 jenis. Hati yang paling buruk itu hati yang sudah mati. Hati yang menganggap kebatilan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan. Yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Itulah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang non-muslim. Hati mereka mati itu.
Kedua, hati yang hidup tapi berpenyakit. Penyakit yang tadi dua tuh, syubhat dan syahwat. Yaitu hati orang muslim ahli maksiat atau ahli bid'ah. Kita insya Allah hatinya tidak mati ya, insya Allah. Tapi sakit mah mungkin. Buktinya ibu-ibu masih gibah. Buktinya masih syuhran. Masih begini, masih begitu. Ketiga, ini yang paling baik, hati yang hidup secara sehat. Cenderungnya kepada ibadah, amal soleh, kebaikan, anti kepada dosa. Coba bayangkan kalau kita umpamanya sudah mandi, bersih tuh. Shampoo, sebotol habis. Sabun, guyek gitu. Guyek itu apa ya? Lama gitu, dikosok di ruan selak-selak kaki, jari-jari kaki, pokoknya yang nyempil digosok. Bersih, gosok gigi. Sehat, berseka, fresh. Lalu pakai baju yang baru disetrika, pakai pewangi warna putih. Terus keluar. Ada cilencang yang becek, bekas hujan gitu. Apa yang kita lakukan? Pasti menghindar, nggak mau badan dan pakaian kita terkotori kan? Menghindari. Kalau bisa pakai mobil, nggak mau pakai motor, kena debu nanti kotor lagi. Ada orang yang ngerokok, menghindar sejauhnya karena asap rokok bisa nempel di baju, nanti bau rokok. Kalah nanti aroma parfum dalam diri kita. Kalau kita sudah bersih, mandi, pakai pakaian bersih, putih, kita akan menjaga kebersihan, nggak mau terkotor. Tapi kalau umpamanya kita habis main bola sambil hujan-hujanan, terus raat, ya belum gitu. Pas pulang ada cilencang, udah sengaja tuh di apa ancur kadinya ya sama temen silih simbe. Kagok borontok belang guys kan gitu, kagok kotor udah dikotori. Orang yang badannya kotor, pakaiannya kotor, ada lumpur malah senang, ada cilencang malah menyengaja ya, menikmati kekotoran. Jiwa juga begitu. Orang yang jiwanya bersih dari dosa dan noda, dia akan menjaga, gak mau ada yang mengotorinya. Dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak dan mengotori hati dan jiwanya. Kecenderungannya ibadah, amal soleh, menjauhi dosa-dosa. Itulah jiwa orang yang hatinya hidup dan sehat. Itulah orang-orang muttaqin, orang mukmin yang saleh. Ini tiga jenis hati. Kenapa orang hatinya bisa sehat? Karena Quran. Orang kenapa bisa sakit? Karena dosa dan kebid'ahan, karena syubhat dan karena syahwat. Obatnya Al-Quran. Tadi sudah diterangkan. Bahkan yang mati hatinya bisa hidup kembali. Para sahabat dahulu sudah pada mati hatinya tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat lainnya. Menyembah berhala, anak kecil bayi perempuan waktu bayi keneh dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, jadi dikubur. Pokoknya mah tidak ada keburukan kecuali mereka lakukan. Riba menjadi keseharian, zina sudah asal mau saja, judi, mabuk udah jadi konsumsi harian, sudah mati hatinya. Datang Islam membawa Al-Quran, menyerap dalam hatinya, hidup lagi. Makanya salah satu sebutan bagi Al-Quran selain Asy-Syifa, Al-Quran juga disebut dengan sebutan ruh. Karena fungsinya seperti ruh, yaitu menghidupkan. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah
kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh atas perintah kami. Mewahyukan ruh itu mewahyukan Al-Quran yang oleh Allah disebut ruh. Karena apa? Ruh ini fungsinya menghidupkan yang sudah mati. Hati yang sudah mati kemudian disampaikan Al-Quran nyerap, maka hati itu hidup lagi secara sehat. Maka para sahabat yang hatinya sudah mati menerima Al-Quran, hidup dengan kondisi hati yang sangat sehat. Itulah generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi para sahabat. Karena itulah maka Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan atau ajakan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan hati kalian, yaitu mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah menghidupkan hati yang tadinya mati. Makanya salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Kita lihat bagaimana cara kerja Al-Quran di dalam menyehatkan hati manusia. Bukan hanya menyehatkan, bahkan juga menghidupkan hati yang sudah mati. Karena itu dahulu ulama menyebut orang-orang yang kafir itu sebagai kuburan yang berjalan. Kenapa? Karena hatinya yang sudah mati, jiwanya yang sudah mati, terkubur dalam jasadnya yang masih hidup. Akibatnya apa? Akibatnya jasadnya, badannya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Makanya mereka menyatakan kalau ada orang kafir berjalan, itu lihat ada kuburan yang sedang berjalan. Disebut kuburan yang sedang berjalan disebabkan karena jiwanya yang sudah mati terkubur di dalam jasadnya yang masih hidup. Sehingga hatinya, badannya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati sebelum badan itu dikuburkan kelak ketika matinya. Inilah cara kerja Al-Quran di dalam menghidupkan hati. Jadi cara yang pertama untuk mengobati hati dan menghidupkan hati dalam keadaan sehat, interaksilah kita dengan Al-Quranul Karim. Ada 7 cara interaksi kita dengan Al-Quran untuk membuat hati kita hidup. Pertama, meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah, kalamullah, wajib itu. Rajin baca tapi tidak yakin, tetap aja kufur nantinya. Pertama, yakini kebenaran. Kedua, baca secara musalsal. Musalsal itu bersambung terus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai ke An-Nas, balik lagi. Seumur hidup begitu. Yang kedua, baca secara musalsal. Ketiga, hafalkan. Kalau bisa maksimal semuanya. Kalau tidak, semaksimal yang kita bisa. Minimal juz amma itu hafalkan.
Keempatnya, fahami maknanya, tafsirnya, terjemahnya. Makanya kalau bisa ada halaqah tahfidz Quran plus halaqah terjemah plus tafsir Quran, ikut. Kalau enggak ada, adakan. Karena ini ruh bagi agama kita. Terus minta bimbingan kepada orang yang memadai untuk memberi bimbingan. Sekarang kita punya beberapa ma'had tahfidzul Quran. Ada asatidahnya, ada musyrifnya, bisa minta bantuan mereka. Jadi yang keberapa? Kelimanya. Kelima, pahami. Oh, keempat, pahami. Mendingan entar ibu. Kelima, amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan ini maksud dari diturunkannya Al-Quran, dari dipelajari Al-Quran adalah amalkan. Ilmu itu alat, bukan tujuan. Tujuannya amal. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Alat, wasilah, perantara, bukan tujuan. Tujuannya amal. Keenam, ajarkan atau dakwahkan. Terakhir poin yang ketujuh, bela bila Quran ini dihina, direndahkan, dan seterusnya. Itu 7 interaksi kita dengan Al-Quran. Cing orang tataan hiji-hiji. Pertama, meyakininya, mengimaninya bahwa itu wahyu. Kedua, membaca terus-menerus seumur hidup kita, bolak-balik, tamat, balik lagi, tamat, balik lagi. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Keempat, fahami maknanya, pelajari tafsiran. Kelima, amalkan. Keenam, ajarkan, dakwahkan. Ketujuh, bela. Siapa orang yang memperlakukan Quran dengan 7 poin ini, dijamin dimuliakan oleh Allah. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akhir. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Cing, dari 7 tadi berapa poin yang sudah kita miliki? Iman sudahnya, baca sudah saminggu sakali wa imah. Apa? Apa kata ama-ama apa? 8? Hah? Menghafalkan yang belum. Kapan mau mulai? Segera ya. Secepatnya. Pulang dari sini bikin halaqah tahfidzul Quran ya. Bila perlu minta bimbingan ke orang yang sudah hafid, minta ajukan proposal ke Ma'had Tahfidzul Quran. Di Bandung ada beberapa ya yang kita sudah kelola. Jadi 7 poin itu ya lakukan. Insya Allah selain nanti hati kita bersih, Allah akan memuliakan kita dan rasakan sensasinya bila ke-7 poin ini sudah kita miliki, akan ada sesuatu yang sebelumnya kita tidak rasakan ya. Inilah yang pertama. Ada 5 kan, baru pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Cara kedua untuk mengobati hati adalah bulan depan kita bahas. Sekarang sudah lewat waktunya dan yang semestinya kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Pertanyaan pertama, ini curhat mama. Bagaimana cara memberikan nasihat yang baik pada suami yang masih melakukan dan menghadiri acara bid'ah? Keluarga besar suami juga masih melakukan acara itu. Kadang ada rasa bosan, sudah putus asa karena malah menimbulkan perdebatan, pertengkaran. Ada ya tanya, didakwahi, ajak ngaji ke kita. Sok debat tuh ustadznya gitu. Jadi dakwahi, sampaikan ilmu kepada dia gimana caranya, baik dengan cara ngaji diajak atau yuk kita setel di YouTube umpama kita nobar. Orang mah nobar teh main bola, kita mah nobar teh kajian. Kalau ada hal yang dia tidak setuju, yuk kita tanya ke ustadznya langsung. Silakan debat ustadznya. Yang pertama, pokoknya didakwahi, berusaha agar ilmu itu sampai. Kedua, doakan hidayah, semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Ketiga, coba upayakan agar dia gaul dengan orang-orang yang sudah mengenal sunnah. Sebab pergaulan ini luar biasa pengaruh. Jangan biarkan gaul sama anti sunnah, nanti tambah benci ya. Itu saja yang bisa kita sarankan. Apa hukum menabung untuk masa depan seperti haji atau umroh, kurban, pendidikan anak, dan lain-lain? Apa benar Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menabung? Iya, Nabi tidak pernah menabung. Beliau ada sedikit saja umpah yang tersisa, resah. Beliau suatu saat sholat, habis sholat salam enggak wiridul, langsung pulang tergesa-gesa. Enggak biasanya beliau begitu. Para sahabat juga kaget. Ya, berapa lama kemudian datang lagi, lalu wirid. Lihat para sahabat kaget, beliau menjelaskan, tadi aku ingat ada cincin di rumah yang belum aku sedekahkan. Aku tidak mau mati dalam keadaan memiliki cincin. Lalu aku pulang, suruh sedekahkan, balik lagi wirid. Dari hadis ini aja sudah kita lihat apa beliau punya tabungan. Jangankan punya tabungan, yang tersisa aja keingat langsung disedekahkan. Nah, apakah berarti memiliki tabungan tidak nyunnah? Terlarang? Tidak terlarang. Tidak ada larangan untuk menabung. Apalagi umpamanya dalam sistem ekonomi yang kita hidup di dalamnya sekarang, kita membutuhkan banyak stok uang untuk kepentingan ini, itu, dan seterusnya. Lihat juga umpamanya kepedulian sosial di kalangan kita agak kurang. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, kepedulian sosial sangat super tinggi. Ya. Kalau di kita kurang. Lalu untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, kita punya stok uang. Untuk ini, untuk itu boleh, nggak masalah ya. Apalagi dicanangkan untuk sesuatu yang baik seperti haji, umrah, kurban, dan seterusnya. Karena banyak yang meyakini nabung pangkal kebakhilan dan tercela. Nah, itu aja yang dihindarkan. Nabung boleh, infak sedekah jalan terus ya. Jangan sampai karena nabung jadi pelit, nggak boleh itu. Apakah sholat syukur wudhu dilakukan langsung setelah wudhu? Iya. Apa boleh dilakukan jika telah terjeda oleh aktivitas lain? Ya, kalau aktivitasnya ringan, begitu beres wudhu, umpamanya
ada anak ngompol, kemudian kita urus dulu, diganti bajunya, dicebokin, terus najisnya kita cuci lagi, lalu syukur wudhu, nggak apa-apa, boleh ya. Terus bagaimana kalau kita udah syukur wudhu lama, terus main-manyun mau sholat, boleh nggak? Boleh, sholat mutlak namanya, selama belum batal. Jam segini gitu ya. Duha sudah, syuruk sudah, nggak, waktu zuhur belum, mau sholat boleh, namanya sholat mutlak. Asal bukan di waktu yang terlarang. Apakah frekuensinya per hari boleh dilakukan berapa kali setiap selesai? Sesering mungkin begitu wudhu, sholat syukur wudhu. Ketika Nabi Mi'raj, kata Nabi kepada Bilal, ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Apa kata Bilal? Tidaklah aku batal kecuali selalu berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali langsung sholat sunnah syukur wudu. Kebayang batalnya berapa kali sehari ya? Setiap batal wudu sholat, batal wudu sholat. Bagaimana cara menghadapi mertua? Biasanya suami yang diadukan, ini mertuanya. Yang sudah usia 84 tahun jarang baca Quran. Kami anak-anaknya ingin beliau rajin baca Quran. Apakah masih wajib baca Al-Quran bagi beliau atau tidak harus? Kalau belum pikun masih bisa di support untuk baca Quran. Yuk bareng-bareng ngaji gitu. Tapi kalau sudah pikun ya begitu, moodnya hilang. Pikun itu disebabkan kan rusaknya beberapa sel otak. Jadi mempengaruhi perilakunya kayak anak kecil lagi, tantrum, sensi, mudah tersinggung, kadang-kadang dia menggerutu sendiri entah ke siapa, kadang-kadang tepuk-pukul marah, kadang-kadang ketawa, nggak masalah, biarkan itu pada masanya. Suatu saat mungkin kita juga akan begitu ya. Perlakukan mereka dengan semulia-mulia perlakuan. Boleh kita ingatkan sholat, kita ingatkan baca Quran, kita ingatkan doa. Tapi kalau mereka diem kemudian malah bingung, udah jangan dipaksa, kasihan. Itu moodnya sedang turun akibat sel otak yang sudah banyak hilang fungsi ya. Tetap boleh diingatkan, tetap boleh diajak, disupport, tapi kalau umpah tidak mau, memang masanya seperti itu. Jangan dipaksa. Apa hati yang keras termasuk penyakit hati? Efek dari penyakit hati, efek dari dosa dan maksiat, hatinya keras. Bagaimana cara menasihati, melunakkan hati seorang yang keras, tidak mau menerima dakwah dan nasihat? Ini panjang, nanti akan dijelaskan di poin yang kedua ya. Poin kedua, obat dari penyakit hati adalah, nah itu akan tersangkut ya, insya Allah. Yang nanyain nanti saya tanya lagi, hadir nggak? Di absen. Bolehkah kita menggibahi pemerintah yang dari hari ke hari selalu ada saja berita yang diomongin rakyatnya? Sudah nggak bisa nahan kesalnya ya. Hukum asal tidak boleh. Kalau mau memperbaikinya langsung ke orang. Ini mah di muka umum, tapi ke orangnya nggak sampai, itu ghibah. Hukum asal ghibah tetap terlarang. Ke orang biasa terlarang, ke penguasa lebih terlarang lagi. Kalau umpamanya tidak bisa memperbaikinya, tidak punya akses, sabar. Nabi SAW menyatakan, fasbiru walau dorobu adbarakum
wa akhadhu amwalakum. Sabarlah hatta talaqani fil haud. Sabarlah kalian walaupun mereka itu memukuli punggung-punggung kamu dan merampas harta-harta kamu. Itu advis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hadis Nabi ini dikalahkan oleh peribahasa sireum ge diticak-ticak teuing mah paeh. Lamun katincak tidak sempat ngegel mencerel. Semut pun diinjak-injak teuing mah ngigit. Masa peribahasa mengalahkan hadis. Jadi wajib kita sabar. Karena apa? Karena pemerintah cermin dari kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya banyak kufur, banyak syirik, banyak bidah, banyak maksiat, Allah azab mereka dengan diberikannya pemimpin yang zalim yang menyengsarakan kehidupan mereka. Jadi adanya pemerintah yang piomongan rakyatnya, azab bagi rakyatnya karena kedurhakaan mereka. Makanya kalau umpamanya pemerintah zalim di suatu negara, itu bukti gagalnya dakwah. Kita harus tingkatkan lagi dakwah. Kalau umpama rakyatnya kita dakwahi menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah anugerahkan pemimpin yang akan menyayangi mereka. Sekarang kan mekanisme pemilihan pemimpin di kita kan dipilih oleh rakyatnya. Kenapa yang terpilih adalah pemimpin yang zalim? Karena yang milihnya juga zalim. Nah kalau yang milih orang-orang soleh mah pasti yang dipilih itu bukan orang-orang yang anti-Islam atau jauh dari Islam. Ada yang tidak anti-Islam. Pemerintah sekarang tidak anti-Islam, tapi masih jauh dari Islam. Anti-Islam mah tidak meureun, tapi jauh mah iya. Coba kalau semua yang soleh, pasti yang akan diajukan adalah yang mewakili mereka, yang Islamnya taat. Kepilihan. Dari dulu ada nggak wakil dari kaum muslimin yang dianggap representasi umat Islam yang mencalonkan diri jadi presiden? Ada 5 pasangan calon waktu itu. Di putaran pertama aja udah kalah, nggak terpilih. Yang menang tetap orang-orang yang nasionalis sekuler. Kenapa mereka terpilih? Kan rakyatnya. Ini rakyatnya juga kayak begitu. Caleg itu. Yang milih siapa? Rakyat. Kenapa wakil rakyat itu yang terpilih itu yang pika omongan? Yang milihnya juga begitu. Coba kalau yang milih sudah terkena dakwah, soleh, ingin negara ini baik, yang dipilih adalah yang muslim yang taat. Kalau anggota dewan muslimnya taat, semuanya akan lahir produk undang-undang, peraturan yang islami gitu, dan seterusnya. Jadi dakwahi rakyat semaksimal yang kita bisa. Kalau rakyatnya sudah pada soleh, Allah anugerahkan pemimpin yang soleh. Terakhir, apa pengertian yang taat kepada suami dalam urusan dunia? Misal istri sedang di kamar pakai AC sambil murojaah hafalan, sama suami nggak boleh pakai AC, tujuannya ngirit. Istri tetap memakai AC. Apakah itu termasuk taat kepada suami? Apakah istri berdosa? Iya, karena kan yang bayar suami. Kalau ingin adem ya sudah di luar, di taman, apalagi di sekitar sini ya banyak spot-spot yang enak untuk murojaah. Atau ke Selat Cawu sana. Di Selat Cawu itu ada saung-saung yang view-nya ke sungai. Enak sambil murojaah, sambil duduk. Angin ngahiliwir sepoi-sepoi, enak, sepi, nggak jarang orang. 2 jam dapat 2 juz tuh, ya. Silakan ke sana gratis tanpa ada AC dan udaranya fresh.
Cukup sampai di sini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.